wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti, Ibu Serahayu. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Muhdi, Pembina Desa Jayanti. Yang kami hormati Ketua LPPK Kecamatan Jayanti, Bapak Mulis, Ketua baru ini. Alhamdulillah sudah datang di acara kita. Yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Edi, alhamdulillah bisa hadir juga. Dan kami hormati Ketua Panitia Ketua Panitia LPTK Desa Jayanti, Bapak Ustadz Koma dan Bapak Ustadari, dan Bapak Haji Suro juga telah hadir, dan Pak Rejaro yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka agenda pembahasan persiapan kegiatan LPTK, kegiatan STK di Desa Jayanti. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan syafaatnya sampai wilayah nanti. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama dalam rangka diundangnya Bapak Ibu sekalian untuk membahas menindaklanjuti rencana kegiatan STK yang akan kita laksanakan di Desa Jayanti. Pertama dulu, beberapa hari yang lalu kita sudah menentukan panitia dan ketuanya terpilih adalah Ustadz Koma dan sebagai wakil Ustadz Ari. Dan agenda hari ini sebetulnya kalau para undangan hadir semua, kita akan sambil menentukan juri yang akan mengawal kegiatan STK di Desa Jayanti. Tetapi tidak apa, nanti mungkin melalui bapak-bapak dan hadirin sekalian, nanti kita minta masukan dari Ketua LPTK juga, dari Pak Haji, dari tokoh masyarakat untuk bagaimana kita nanti melaksanakan STK ini dengan baik, dengan sesuai rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Jayanti. Selanjutnya yang mungkin ada arahan dan sambutan dari Ibu Kepala Desa terkait dengan kegiatan STK ini, dan selanjutnya mungkin dari pembina desa dan Ketua LPTK Kecamatan Jayanti akan memberikan arahan dan masukan untuk lancarnya kegiatan STK di Desa Jayanti. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama akan sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Kepala Desa. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua LPTK Kecamatan Jayanti, Bapak Muiz, yang alhamdulillah di sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati para Ustadz, Pak Ustadz Koma, Pak Ustadz Ari, Pak Haji Suro, Pak Haji Ustadz Sahroni, yang saya hormati dan saya banggakan. Dan yang saya hormati tokoh
tokoh masyarakat Pak Haji Edi yang selalu support Desa Jayanti. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya cintai pembina Desa Jayanti Bapak Haji Rebo Muhyiddin, dan yang saya hormati Bapak Sekdes Desa Jayanti, dan yang saya hormati Bapak Jaro, para staf Desa Jayanti yang alhamdulillah di sore hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sore hari ini kita bisa bermusyawarah lagi, bisa bertemu lagi dalam acara merapatkan barisan yang agenda yang akan saya laksanakan di Desa Jayanti, yaitu tentang STQ-nya Desa Jayanti. Salawat bersalam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, khususnya kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ustadz yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir di sore hari ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara undangan saya, yakni tentang membahas STQ-nya Desa Jayanti. Kenapa saya mengadakan acara STQ-nya Desa Jayanti? Karena semakin dekatnya MTQ tingkat kecamatan yang akan diselenggarakan nanti di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, sebelum saya mengirim peserta ke kecamatan, saya menginginkan dulu jaringan-jaringan buat anak-anak muda ataupun anak-anak Desa Jayanti yang punya wawasan yang tinggi ataupun punya keterampilan yang istilahnya itu yang harus kita support, yang harus kita dukung, yang harus kita ajak rangkul mereka untuk memajukan Desa Jayanti ini. Mungkin kemarin hanya beberapa ustadz yang saya kumpulkan karena mengingat acara semakin dekat, waktu semakin singkat. Karena ini saya mengadakan rapat kembali untuk mengulas di mana STQ yang akan kita laksanakan di Desa Jayanti. Mungkin Oktober HP connect. Mungkin Oktober Desa Jayanti akan ada perombakan di mana nanti di Desa Jayanti ini akan kita bedah. Jadi tempat kita akan laksanakan di tematik. Untuk lokasi-lokasi yang kita sepakati kemarin, untuk lokasi-lokasi lomba-lombanya itu kita pergunakan di masjid-masjid. Pak Guru kan kemarin tidak ada gitu. Jadi kemarin itu kita sepakati nanti untuk perlombaan itu kita bagi-bagi. Nanti tempatnya itu kita akan memakai fasilitas DM mungkin masjid-masjid yang ada di sekitar Desa Jayanti. Jadi saya memohon kepada para ustadz yang ada di Desa Jayanti, hayu urang bebarengan. Saya tidak bisa sendiri kalau tanpa ada dorongan dari para ustadz yang ada di Desa Jayanti ini. Saya tidak bisa berdiri memajukan Desa Jayanti sendiri kalau tanpa ada doa dan dorongan dari para ustadz semua. Makanya ini saya memohon kepada para ustadz dukungan baik tenaga, pikirannya untuk Desa Jayanti ini. Dimana keinginan saya nanti di tahun ini Desa Jayanti MTQ ingin meraih juara umum ataupun juara pertama. Gitu. Jadi saya meminta kepada putra-putrinya yang ada di Desa Jayanti, hayu kita daftarkan putra-putri yang ada di wilayah Desa Jayanti untuk mengikuti lomba-lomba yang akan kita adakan di Desa Jayanti. Dan selanjutnya mengingat STQ Desa Jayanti, kita juga akan mengadakan langsung muludan
di mana nanti Muludan itu yang saya ingin angkat nama Desa Jayanti, dan mungkin sudah tahunan ya tidak ada kegiatan PHBI Desa Jayanti. Makanya ini saya ingin mengangkat lagi PHBI Desa Jayanti untuk menyatukan para ustadz yang ada di Desa Jayanti untuk bersatu, di mana para ustadz Jayanti kompak, di mana para ustadz Jayanti itu selalu mendukung pemerintahan Desa Jayanti yang saya selenggarakan. Makanya Desa Jayanti sekarang lebih bangkit, lebih terlihat di mana-mana karena kekompakannya para ustadz, kekompakannya para guru-guru kita yang ada di Desa Jayanti, bahwa Desa Jayanti kuat dan beriman. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Desa yang telah memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Kepala Desa Jayanti beserta Sekretaris Desa dan jajaran aparatur Desa Jayanti, serta yang saya hormati Pak Haji Rebo selaku Dewan Pembina Desa Jayanti, serta yang saya hormati para asatid se-Desa Jayanti, Pak Haji Mansuro, Pak Susukroni, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Mungkin dengan topik yang berbeda kalau sering ketemu gitu ya, tapi mudah-mudahan ya wasilah sering ketemu menjadi ya silaturahim kita bersama. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdes dan Ibu Kepala Desa terkait maksud dan tujuan kita hari ini. Pertama-tama saya pribadi mengapresiasi rencana kegiatan Desa Jayanti. Memang kemarin hasil musyawarah dengan Pak Camat dan Dewan Pembina LPTI Kecamatan, 3 bulan ke depan kita continue estafet melaksanakan kegiatan STQ dan MTQ. Jadi harapannya Pak Camat dan yang lainnya mendorong semua desa sekecamatan Jayanti melaksanakan STQ Pak. Memang tahun kemarin hanya Desa Pasir Gintung yang melaksanakan STQ tingkat desa. Tahun ini harapannya Pak Camat dan yang lainnya tadi sekali lagi setiap desa mengadakan. Artinya agar adanya pembinaan yang secara utuh menghadirkan bakat-bakat dari masing-masing desa sekecamatan Jayanti. Ini penting Bapak Ibu sekalian, mengingat ada beberapa evaluasi hasil MTQ kita setiap tahun. Ada plus minusnya, sehingga diharapkan pada tahun ini potensi-potensi tadi tergali. Sedikit cerita punten, beberapa tahun yang lalu ponakan pribadi Pak Haji itu ikut lomba kaligrafi cabangnya waktu di NTB kemarin, alhamdulillah juara 1 nasional. Tapi kebetulan yang mewakili dari DKI gitu. Karena tadinya dari pondok langsung keluar desa, langsung keluar ayatnya langsung kuliah di Jakarta dan menetap di sana, sehingga sebetulnya tadi artinya poinnya potensi di Kecamatan Jayanti itu banyak dari semua bidang. Cuman karena tadi tidak terlihat, akhirnya kita kecolongan malah diambil oleh yang lainnya gitu. Kalau Pak Haji Mansuro sih atau alhamdulillah itu sampai tingkat internasional gitu. Nah harapannya banyak Pak Haji Mansuro, Pak Saudara Mansuro yang lainnya di Kecamatan Jayanti dan khususnya Desa Jayanti.
kembali Bapak Ibu sekalian, agenda kita di bulan November melaksanakan STQ di setiap desa. Kemudian di bulan Desembernya itu pelaksanaan MTQ di tingkat kecamatan. Dan di Januarinya kalau tidak ada perubahan MTQ tingkat kabupaten. Jadi kita estafet setiap bulan gitu. Memang waktunya seperti ini mepet gitu. Sama halnya dengan pembentukan pengurus baru LPTK pun sama gitu. Karena dengan waktu yang mepet ini sebetulnya dari SK terakhir itu LPTK itu di April sebetulnya. Karena ada beberapa bulan kekosongan, memang dengan hampir semua pihak kesibukan baru dilaksanakan kemarin. Ya sebetulnya kalau saya sih kemarin ditunjuk tuh gak mau disyarat sebelumnya Pak Haji, tak bisa ngaji saya Pak Haji. Cuman kemarin nggak ada yang lain gitu, yang berkualitas yang ininya kebetulan berhalangan, akhirnya yang ayamnya mungkin ya. Jadi bukan berarti saya ketua LPTK ini atau bisa ngaji, atau bisa ngaji saya ngaji. Tapi mudah-mudahan harapannya kalau kekompakan semua, mudah-mudahan bisa memajukan Kecamatan Jayanti di bidang LPTK. Selanjutnya terkait pelaksanaan STQ Bapak Ibu sekalian, ada sebetulnya cabang MTQ itu banyak. Izin Pak Haji Mansuro atau sebetulnya beliau yang senior di atas seniornya itu saya baru kemarin sore di setiap tingkatan tadi sebetulnya cabang itu banyak, cuman kita menyesuaikan dengan kondisi di setiap daerah dan tingkatan baik desa dan kecamatan. Sederhananya di tingkat Kecamatan Jayanti yang pada umumnya yang sudah karena tahun ini belum ada penentuan apa saja cabang yang akan dilombakan. Yang sudah itu seperti tilawah. Tilawah itu anak-anak, remaja, dewasa, putra-putri. Kemudian murotal anak-anak, putra-putri. Kemudian sahil, remaja, putra-putri. Kemudian pahmil sama kirotul kutub, sama anak-anak, remaja, dewasa, putra putri. 5 yang biasa diselenggarakan di tingkat kecamatan. Nah, kembali di tingkat desa, silahkan panitia merumuskan melihat potensi yang ada. Dari 5 tadi, apakah mau dilombakan cabang itu semua, atau ditambah, atau dikurangi sesuai kondisi acaranya, teknisnya. Nah, kalau misalkan tahun kemarin di Pasir Gintung, kebetulan salah satu dewan hakimnya Pak Sumeroni di Pasir Gintung, karena melihat potensi kemudian waktu, kemarin yang dilombakan itu hanya 2, tilawah dan murotal. Kalau di Pasir Gintung kemarin memang ada pahmil hanya ditampilkan saja, artinya nanti disesuaikan ya. Biasanya kalau pahmil sarhil itu dari yayasan ya, biasanya dari pesantren modern, tapi tidak menutup kemungkinan tadi tujuan utama aja menggali itu. Nanti silahkan terkait teknis itu dirembukan oleh panitia dengan kelengkapan yang ada, artinya dari sisi dewan hakim, pertimbangan dari peserta, pertimbangan dari waktu, pertimbangan dari tempat untuk menentukan tadi. Jadi komponen-komponen tadi baru bisa diputuskan apa saja tuh yang akan dilombakan, atau mungkin panitia sudah punya rencana seperti tadi, kalau tanggal kan sudah ada. Kemudian di luar yang itu katanya untuk memeriahkan ada lomba azan ya, lomba azan gitu. Itu silahkan saja gitu. Harapannya yang jelas, yang dilombakan STQ besok, wacananya itu yang akan dibawa ke MTQ kecamatan. Jadi ada pola berjenjang pembinaannya gitu. Tinggal memang kita pun di LPTQ kecamatan harus banyak yang kita evaluasi, terutama misalkan yang terdekat MTQ tahun kemarin. Pak Ustadz Husairi punya sama pengalaman kemarin dengan saya ya. Artinya
nanti dilihat mana yang perlu diperbaiki, mana hal-hal yang perlu dipertahankan. Yang terakhir, poin adanya STQ ini, harapan kami adalah tadi kembali yang awal saya sampaikan, ingin sebetulnya melihat menggali potensi-potensi yang ada di Kecamatan Jayanti, terutama di desa Jayanti ini. Itu satu hal untuk nanti kita berbicara STQ dan MTQ di tingkat kecamatan. Tapi lebih luas dari itu, tadi belajar pengalaman yang sudah-sudah, ada beberapa cabang yang tidak dilombakan di tingkat kecamatan, tapi di kabupaten dilombakan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan nanti sama-sama kita sharing, tukar informasi, terutama tadi tujuannya menggali itu. Misalkan canet gitu ya, kemudian juz 30, misalkan juz 10, 5 juz gitu ya Pak. Itu yang terkadang kita suka ekspektasinya nyari harga jauh gitu, tapi sebetulnya di lingkungan kita sendiri ada gitu. Nah, tapi kalau sama-sama saling nanti wasilahnya melalui STQ ini tergali kan akan lebih enak gitu. Walaupun nanti di MTQ kecamatan tidak dilombakan, tapi di kabupaten kita punya bahan, tinggal nanti kita pembinaannya gitu. Seperti banyak potensi, misalkan nanti saudara misalkan di Darul Mubtadiin, di luar tadi yang saya sampaikan, mungkin ada yang punya potensi baik santrinya atau ustadznya gitu. Kemudian seperti yang kemarin di Juritan cuman kabarnya di Subuh Salam ada misalnya tahfidz gitu ya. Tadi barusan Pak Ketua sampaikan sudah ada di kita potensi. Nah, itu sebetulnya nanti tidak terbatas hanya apa yang dilombakan di desa dan di kecamatan, tapi harapannya kita punya yang ke atas. Ini kita harapkan informasi-informasi ini untuk meningkatkan kualitas dari peserta warga asli Kecamatan Jayanti gitu. Jadi kalau kita sudah punya ini kan tidak repot-repot, misalkan ya bukan untuk itu ya, artinya kondisi seperti itu mungkin semua wilayah seperti itu, tapi harapannya kita prioritaskan warga kita sendiri, itu esensinya. Sementara itu kurang lebihnya mohon maaf, nanti ngobrol sajalah, usulah serius tegang-tegangnya aja ya. Nanti terutama yang paling penting itu kan masukan, nanti silahkan mungkin panitia sudah punya konsep seperti apa, hanya sedikit menambahkan saja. Saya pikir sekilas dari obrolan orang tadi panitia sudah siap sebetulnya gitu. Ya mah hitung-hitung silaturahim saya kasih ini ya gitu. Kalau konsep rencana segala macam sudah matang terlihatnya. Itu saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua LPT Kecamatan Bang Muiz, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Kepala Desa serta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Ketua BPD serta jajaran. Yang saya hormati para tokoh agama, para ustadz, Bang Omar, Bang Adi, Kang Ustadz Sarani, Kang Ustadz Suro yang hadir pada sore ini yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada sore ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, hari yang mulia, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa merumuskan dan menghadiri kegiatan STQ tingkat desa Jayanti. Mudah-mudahan berjalan aman dan lancar. Selawat serta salam marilah kita banyak-banyak dan kita amalkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Ibu Kepala Desa dan Ketua LPTQ Kecamatan.
Artinya kenapa mengadakan kegiatan ini untuk diadakan rutin tiap tahun. Sebenarnya ini kegiatan yang sangat mulia. Karena tanpa diadakan kegiatan seperti ini, mungkin anak-anak kita, para penerus, butuh support dalam arti pembinaan. Pembinaan sebenarnya seharusnya diundang setiap kiai dan ustadz yang punya pesantren. Artinya di situ akan mendidik anak-anak kita apa yang akan dilombakan. Jadi bukan hanya dilombakan 1 tahun, kita baru dilatih 1 bulan, tapi minimalnya pelajaran itu ada di tingkat Desa Jayanti yang punya pesantren atau para ustadz. Artinya itu bisa dikatakan diwajibkan, karena sama saja mengaji, tapi bisa diwajibkan artinya buat persiapan LPTQ di kecamatan, bahkan akan sampai disampaikan di kabupaten. Nah, artinya ajaran kita kepada anak-anak itu supaya ada manfaat dan ada motivasi, ada penerus yang akan dilombakan khususnya di Desa Jayanti. Jangan sampai setiap perlombaan kita ambil orang luar. Saya rasa di Kecamatan Jayanti dan desa lain diambil orang luar. Saya tahu. Nah, disinilah mari kita kompromi, kita sisir benar-benar putra daerah yang ada di masing-masing wilayah. Terutama para ustadz yang punya pesantren. Kalau emang itu yang harus dilombakan, ayo kita ajarkan setiap harinya atau setiap minggunya. Persiapan itu artinya sudah berjalan dengan baik dan bukan hanya untuk dilombakan. Nah, itulah yang saya. Dan saya juga memohon kepada Ketua LPTQ Kecamatan, dan apabila anak yang sudah terpilih dan menjuarai, tolong sampaikan kepada Pak Camat agar ada pembinaan baik dia dalam pendidikannya, selagi digunakan untuk persiapan untuk naik ke kabupaten, tolong perhatikan dan pembinaannya. Nah, ini yang sangat penting, karena masyarakat kita kadang-kadang ngomong begini, dilombakan setelah jabat juara tidak ada pembinaan gitu. Saya rasa dengan keluhan-keluhan masyarakat dan masukan-masukan masyarakat demi kebaikan Kecamatan Jayanti dan desa-desa lain, itu saya rasa bisa dianggarkan asal jelas untuk pembinaan anak tersebut, khususnya putra daerah Kecamatan Jayanti. Terus selanjutnya yang tadi disampaikan oleh Ketua LPTQ, kiranya yang manfaat dan bisa untuk dilombakan, tolong panitia dipersiapkan dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Jadi jangan dilombakan yang tidak akan dilombakan di kecamatan atau di kabupaten. Dan itu bisa disisir lagi, Pak Muiz, apa yang kiranya banyak di Kecamatan Jayanti ini, yang tadi itu kaligrafi boleh gitu. Artinya supaya dengan cara menulis pun dia bisa untuk berlomba dan bisa bagus sama. Yang terakhir, tadi sudah disampaikan Pak Ketua Panitia Kang Omah. Ketua silakan mencari tempat yang kiranya bisa aman dan terjangkau oleh para peserta lomba STQ di tingkat desa. Dan atur jangan sampai ada keluhan suara sumbang untuk masyarakat atau panitia. Karena ini demi memajukan kebersamaan Desa Jayanti. Jadi mungkin kalau anggaran tidak sesuai apa yang diberikan oleh panitia dan peserta, itu dimohon maaf dan dimaklumi. Saya rasa semua, saya yakin bahwa untuk memajukan Desa Jayanti ini tidak bisa untuk diri sendiri. Kerjasama yang baik, sama-sama kerja, para ustadz, kegiatan ini yang sangat mulia. Karena kegiatan desa bukan kegiatan PHBI saja. Ada kegiatan di bidang olahraga, di bidang yang lainnya. Karena memang ditugaskan, diperintahkan oleh pemerintah daerah kabupaten
agar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah tahunan di negara kita ini. Jadi sudah ditentukan tanggal, tolong persiapkan agar anak yang dilombakan bisa hasilnya maksimal, bukan hanya ikut lomba saja. Silakan dipilih dan sampaikan kepada kiai, para ustadz yang punya anak untuk belajar dan dilombakan sesuai apa yang dilombakan. Jangan asal ditulis, masuk, akhirnya cuma buat persyaratan doang. Nah itulah artinya punya orang yang benar-benar potensi yang untuk mewakili akan dilombakan di tingkat kecamatan bulan Desember. Gitu Mas ya. Jadi inilah mudah-mudahan kegiatan ini kita berlanjut setiap tahunnya dan mungkin kita sampaikan kepada para kiai ustadz yang ada di Desa Janti yang kiranya untuk dilombakan, jangan sampai mau lomba aja diajarkan. Setiap hari dan setiap minggu itu harus diwajibkan belajar, dimasukkan pendidikan mulok, kalau istilahnya muatan lokal. Tapi artinya itu manfaat bagi kita semua, dan itu pun yang diajarkan tidak keluar dari ajaran Islam. Jadi mungkin sementara itu saja dulu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Rebo Muhyiddin Esa selaku pembina Desa Janti. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Muiz selaku Ketua LPTK Kecamatan Janti. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Ibu Bisri Rahayu. Yang saya hormati Bapak Iman Gerhana selaku Sekretaris Desa beserta para jaro, para staf. Juga yang saya hormati Ketua Pelaksana STK Desa Janti beserta jajaran. Juga tidak lupa yang saya hormati para asatid, para undangan. Mudah-mudahan semuanya kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu diberikan kesehatan, kemudahan di dalam segala menjalankan aktivitasnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, di mana alhamdulillah untuk pertemuan yang kedua kalinya kita bisa kembali merencanakan, merancang dan menyusun kegiatan-kegiatan atau program-program tahunan, program yang berkesinambungan dari tingkat nasional, tingkat daerah, bahkan sampai tingkat kecamatan, tingkat desa. Ini adalah merupakan program nasional yang harus kita jalankan. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku pengikutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya kami lagi-lagi sangat berapresiasi, sangat mensupport terkait kegiatan ini, di mana dulu saya pernah sampaikan, karena memang latar belakang saya dulu walaupun bukan juara nasional, walaupun bukan juara RT, walaupun bukan juara kabupaten, kami pernah berkiprah di dalam MTQ. Walaupun dulu ya tahun 80-90, di mana saya waktu dulu berkeinginan setiap desa harus mengadakan seleksi atau seperti ini nih, STQ. Jadi sebagaimana tadi dikatakan sama Pak Haji, emang benar seperti itu. Nggak main bola, nggak MTQ, lagi-lagi gurunya hebat baik dari luar. Bahkan dulu sih sekitar tahun 80-90 saya juga belum pernah mewakili desa Janti, desa saya. Mewakili desa Parigi, desa Cikande, sampai Kibin, tenarnya di sana tuh 80-90 tuh, daerah Cikande, Gorda. Waktu itu belum tahu sama Pak Haji.
Wonggorga. Nah, Wonyahoma. Jadi dulu tuh tenarnya di sana. Makanya saya ingin bercita-cita kalau memang ini ada tindak lanjut, alhamdulillah di periode ini, lurah ini ada berkesinambungan dengan cita-cita atau dengan keinginan tuh. Bagus seperti ini. Jadi ada ruang pembinaan, bukan hanya untuk dilombakan saja. Di sini sudah ada potensi Bapak Haji Mansuro. Kalau bisa Pak Haji disupport, bikin seolah-olah kayak sanggar gitu ya. Sanggar jaipong aja ada, sanggar tari ada, sanggar tilawah juga harus ada, dibina gitu, ada uang pembinaannya gitu. Jadi setiap RT diutus, harus RT mengirim masyarakatnya untuk dibina, baik itu tingkat anak-anak, remaja dan dewasa. Mang Haji Mansuro ngajar kita. Terserah sanggarnya mau di mana, mau di tematik, sebulan 2 kalinya itu diadakan latihan tilawatil Quran, ngaji lagu. Itu orang ke sekolah kayak begini loh. Nah, Pak Elan gitu kan. Dulu latihannya saya sama bapaknya Pak Elan tuh. Bapak Ustadz Usuk tuh ke Moraken ya. Nyawa Elan mengurus ayat nih. Alhamdulillah. Teman saya itu walaupun orang tua bapaknya Elan almarhum, mudah-mudahan Allah maghfirlahu ya. Yang ampuni segala dosanya. Perjalanan beliau alhamdulillah saya mungkin paling termuda di Darul Islam. Ngaji lagu tak, baheula matur 80-an. Di adanya Ustadz Samani almarhum. Awalnya di situ. Nah, jadi terkait kegiatan ini sangat-sangat saya mensupport sekali. Insya Allah saya kerahkan pikiran dan tenaga. Mungkin ini rapat kedua kalinya untuk ketahapan persiapan dan kelengkapan. Baik itu kelengkapan personal, kelengkapan akomodasi ya Pak Arya. Sudah ada belum juklak juknisnya? Ya. Di sini kita perlu perlengkapan, persiapan termasuk dewan juri. Waktu rapat pertama kita merekomendasikan juri boleh dari luar, nggak apa-apa, untuk netralitas bahkan ya kalau bisa. Jadi mentang-mentang Haji Mansuro orang Muhara RT 12, dewan jurinya Haji Mansuro kayak dimenangkan bae atuh ajar bae sih anak buahna ieu gitu. Jadi tapi nggak masalah, insya Allah kalau Haji Mansuro profesional gitu ya. Di sini kita harus bisa mengkonfirmasi dan menentukan tanggal pelaksanaan. Ini kalau istilah waktu menyerelek bayi, Oktober udah tanggal 13 ya. Sebentar lagi kalau dihitung-hitung, kalau kita mau melaksanakan di November pertengahan bulan, mungkin hitung-hitungnya 1 bulan lagi Bu Lurah. Ya 1 bulan lagi. Kita apa sih yang diperlukan, apa sih yang diadakan. Pertama, rapat pertama Pak Ari dengan rekan-rekan menyusun kebutuhan, mungkin ya termasuk anggaran. Nanti tinggal sodorkan ke Ibu Lurah yang sekiranya bisa di cover oleh anggaran ADD tuh sama operator, nanti di setting ya keuangannya. Nah, kalaupun misalnya overload keuangannya karena misalnya dewan juri harganya sekian, umpamanya mah honornya sekian, terus untuk uang saku peserta sekian, sehingga tidak tercover oleh anggaran desa, tapi bisa ada nanti tercover oleh Pak Haji gitu sesanya. Mudah-mudahan. Jadi seperti itu ya. Insya Allah kami beserta rekan-rekan termasuk saya pribadi, saya akan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kegiatan ini. Hal-hal yang lain yang sudah disusun, yang sudah direncanakan di dalam schedule, nanti kita sharing sajalah. Istilahnya tingkat kecamatan itu seperti apa. Kalau tingkat desa ya mungkin tidak terlepas dari kerjasama dengan kewilayahan RT.
karena RT yang punya basis peserta gitu. RT juga yang tahu tentang masyarakatnya, mondok di mana, ya, pesantren di mana, ngaji di mana. Pasti ada setiap RT, setiap wilayah. Tidak mesti ngaji di tempat desa Jayanti saja, mungkin. Termasuk di Cireungeun tuh ngajinya kan di Ustadz Haji Nur Hasan tuh. Ada yang Kori yang udah muncul gitu kan. Nah, termasuk mungkin yang ngaji di wilayah kita sendiri gitu. Itu perlu disupport, ditekan. Nanti itu di bawah koordinasi Ibu Lurah itu mah RT agar mengidentifikasi potensi-potensi para peserta yang akan ikut sertakan di dalam STQ ini, seleksi tilawatil Quran ini. Ya, baik itu untuk tilawatil Quran, murotal, qiraatul kutub, apalagi Pak Haji mau ditambahin lomba ada enggak? Karena menurut saya nih, walaupun memang tidak ada jenjang untuk tingkat kecamatan di kabupaten, sekedar untuk menimbulkan minat atau mendorong warga masyarakat di dalam kiprah dakwah, memanggil umat muslim di setiap saat, setiap waktu. Karena menurut pengamatan saya nih, mohon maaf, seperti yang ceramah-ceramah kiai itu ada hati-hati baik. Ulah sampai gitu, masya Allahnya. Tapi alhamdulillah, saya sungguh gimana ya, kalau pemerintah sudah memikirkan ke hal itu, ini sudah merupakan satu kemajuan ya, di dalam rangka meningkatkan potensi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam arti bukan pendidikan formal saja, non formalnya pun sudah diperhatikan. Insya Allah kami beserta kepala desa, beserta pemerintah desa, seketika memang ada yang perlu disepakati di dalam penetapan anggaran untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kalau memang tidak berbenturan dengan aturan, kenapa tidak ya Bu Lur ya, kita sepakati dan kita ketuk palu untuk sebuah anggaran yang akan digelontorkan untuk kegiatan umum, untuk kegiatan keagamaan gitu. Itu mudah-mudahan ke depan ini lebih peka, lebih meluas gitu terkait kegiatan-kegiatan ini. Nah, adapun nanti realisasi biasa hari kabagusan mah tuh mual spontan, harus bertahap dan tidak boleh menyerah gitu, tidak boleh loyo, ya tetap aja yang namanya kebaikan, yang namanya program-program bagus, pasti ada tantangan, ada rintangan, terutama ya memang dari diri kita sendiri, dari internal hati kita sendiri terkadang memang terbawa hula gitu, dan terkadang ada yang menjadi orientasi. Kalau kita orientasinya kepada materi, ya semata-mata juri, yang juri ini beres, bisa gitu doang. Nah itu terkadang tantangan kita sendiri gitu. Kegiatan ini misalnya minus, capeknya doang. Nah, disitulah tantangannya. Itu belum tantangan luar, tantangan dari eksternal diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri terhadap pahala-pahala amal kita terkait kegiatan keagamaan ini. Terkadang seperti itu. Bulan bae IG doang anu diundang mah ya pusat-pusat loba ya. Banyak, ya. Saya pantau banyak ini. Ini dapat undangan, tapi padahal madininya STQ, seleksi tilawatil Quran, saya bahasa Quranan betan. Terkadang itulah kelemahan kita nih sebagai muslim. Ya. Oh, kudu gitu. Yang hadir dapat uang transport gitunya. Kudu mah benar ta. Itu dari terangsang seperti. Emang ya itulah karakter masyarakat diri kita sendiri gitu. Ya kembali, setiap perjuangan pasti ada rintangan dan tantangan. Nah, terlepas daripada itu, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan sekalian, sesempit apapun, sesibuk apapun, mari kita luangkan waktu ini untuk memotivasi generasi-generasi anak-anak kita.
generasi muda, kalau bukan kita untuk memberikan peluang, untuk memberikan pelayanan terhadap generasi penerus, siapa lagi? Itu. Ini sedikit saya cerita nih, ironis terhadap keadaan masyarakat. Mohon maaf, saya di dunia pendidikan, di mana kemarin saya ada rapat tentang santri masuk sekolah. Di sana membahas tentang testimoni terkait pelaksanaan sholat, baik itu tingkat SD, SMP, SMA. Itu dari pohonan di tingkat kabupaten itu ya semacam dari MUI mungkin, di mana boro-boro tingkat SD, tingkat SMP untuk kaifiat sholat itu sendiri pokoknya 80% minus. Bahkan yang saya alami di SD tingkat kelas 4, 5, 6, untuk niat bacaan wudhu saja, Masya Allah, zaman sekarang nih, zaman sekarang kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Memang situasi kondisi seperti ini di sekolah memang terbatas waktu untuk belajar seperti itu. Saya mulai tertegur, mulai istilahnya berinisiatif bagaimana caranya, walaupun di kurikulum atau di prota promos di RPP-nya saya di situ untuk baca atau tulis Al-Quran, tetapi saya sisipkan praktek bacaan wudhu, praktek melaksanakan wudhu, praktek melaksanakan sholat. Itu saya bawa satu kelas ke masjid, itu hanya setengah jam. Kadang-kadang ada anak yang tidak sama sekali cek orang tan ibu dah di lembura belajar naon gitu ta. Dari ruang waktu yang sangat banyak, yang sangat panjang itu. Makanya alhamdulillah, walaupun memang nanti hasilnya belum mencapai 100%, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini memberikan motivasi kepada masyarakat yang tadinya ogah, yang tadinya enggan, untuk sama-sama istilahnya ada berlomba-lomba untuk lebih semangat lagi gitu. Boro-boro mungkin baca Al-Quran, tapi kayak sholat, wudhu segala macam yang dasar lah, yang dasar buat anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan, ya mohon maaf, saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, hanya sedikit mungkin memberikan masukan-masukan atau arahan-arahan dari apa yang kita alami selama ini. Kalau bukan kita yang berpikir, kalau bukan kita yang mengajak, yang menggerak, siapa lagi untuk masa depan masyarakat Desa Jayanti. Itu saja barangkali penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lebih kepada membahas tentang seberapa banyak dan seberapa butuh tentang juri, terus kebutuhan-kebutuhan. Insya Allah nanti mungkin disampaikan oleh personal para panitia ya, Kang Arya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Ketua LPDI Kecamatan Bapak Bugis, Bapak Iman selaku Ketua BPD, dan juga Bapak Haji Edi selaku tokoh masyarakat Desa Jati, dan juga yang saya hormati seluruh para asatidz yang hadir pada saat ini, dan juga para staf desa. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan juga takdim saya. Semoga kita semua yang hadir pada saat ini ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman luar Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Demikian pula selawat berkaitan salam semoga terlimpahkan kepada baginda alam dan habibina wa syabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, ini ketua kapaksa ya. Kan orang tahu goreng teh ya, digoreng dadakan.
Barangna mau deui jelema keur kemarin teh ya ada nubuh. Aduh. Jadi saya pribadi selaku ketua STK Kecamatan Cianti, pertama mungkin mengaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Desa selaku pemimpin di Desa Cianti yang telah memberikan apresiasi atau memfasilitasi kita selaku ketua STK untuk menggali bakat-bakat baik itu dari cabang Qiraatul Kutub, Tilawah, Saril Quran ataupun yang lain. Dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang akan kita gali ini di setiap wilayah mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi juara, baik juara di desa, di kecamatan ataupun di kabupaten bahkan internasional. Dan juga saya pribadi beserta staf, beserta anggota. Yang kedua, tetap kami membutuhkan support dari seluruh jajaran, dari seluruh para asatid ataupun tokoh masyarakat di setiap wilayahnya masing-masing, karena kami pun kalau bekerja tanpa support ataupun dukungan daripada tokoh masyarakat ataupun para asatid, kami tidak bisa bekerja. Dan untuk teknis perihal STK mungkin akan langsung disampaikan oleh Bapak Ari selaku wakil ya. Mohon maaf nih Pak Sukroni ya. Pak Sukroni kemarin wakil, jadi kemarin jadi karena Pak Sukroni mau diangkat jadi Dewan Juri sama Pak Haji Suro, jadi wakil saya alihkan ke Pak Ari. Nah gitu ya. Jadi Pak Sukroni ntar jadi Dewan Juri sama Pak Haji Suro. Jadi untuk teknis mengenai STK insya Allah akan disampaikan ataupun akan dijabarkan oleh Ustadz Ari selaku wakil daripada STK tingkat Desa Cianti. Kepada beliau saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Desa beserta Bapak Pembina, Bapak Haji Rebo Muhyiddin, dan juga senior saya Ketua LPTK Kecamatan Cianti Ustaz Muiz, Bapak Sekdes, Bapak BPD, dan Bapak Haji Edi, juga Bapak Kiai Suro, semuanya para masai, saya mohon izin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tentunya keterkaitan kebutuhan kita di STK 2023 ini. Yang mana saya menjawab keluh kesah Ibu Lurah, dia kumaha ya ndek moal gitu kan, bahasanya begitu. Jadi sebenarnya kemarin itu dalam pembentukan kita hanya terbentuk 3 saja, ketua, bendahara, sekretaris, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan belum ada secara kontinuitas apa gitu pergerakan yang selanjutnya. Akhirnya saya inventarisir beberapa kebutuhan ini karena betul tadi apa yang disampaikan oleh semuanya, bahwa kegiatan ini tidak akan pernah berjalan ataupun sukses apabila tidak ada support dari seluruh elemen masyarakat Cianti. Itu intinya. Jadi harus disupport oleh semuanya, oleh para kiai, masyadi, ustadz, terus Bapak RT, Bapak RW, semuanya lah harus turut ikut serta. Seperti itu mungkin kurang lebih. Di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama membentuk tim koordinator permata perlombaan. Jadi di situ berkaitan dengan rekrutmen. Setelah rekrutmen terus ada pembinaan, ya kan? Kalau misalnya panitia inti itu nggak mungkin menangani 30 RT yang segitu banyaknya. Nah nanti ini dibantu oleh Bapak Sekdes. Bagaimana nanti rekrutmen ini supaya berhasil? Bapak Sekdes mengumpulkan RT RW se-Desa Cianti. Untuk proses apa? Untuk proses rekrutmen. Itu catatan pertama. Yang kedua, saya juga nanti begini ya. Sebenarnya sumber daya kita dalam proses dari tahun ke tahun MTQ itu sudah banyak dan juga menjuarai di Kecamatan Cianti. Sayang tidak ada pembinaan gitu tuh. Maksudnya tidak
kemarin tuh untuk tahun pertama, termasuk saya juga pernah menjadi peserta yang alhamdulillah pada tahun 2019 itu saya mewakili Kecamatan Jayanti Kiroatul Kutub ke tingkat kabupaten. Tetapi di situ karena kurangnya pembinaan, akhirnya semua peserta lepas lagi itu. Nah, kemarin di Desa Jayanti alhamdulillah ada terobosan baru ketika Ibu Misri Rahayu memimpin. Kebetulan dari santri Darul Mubtadiin sendiri binaan saya itu alhamdulillah menjuarai 2. Pertama Qiraatul Kutub tingkat kuliah tafsir Munir, yang kedua Qiraatul Kutub tingkat remaja putri Nihayatul Zain. Itu 2. Kami menyumbang 2. Nah, saya pikir ini perlu kita pertahankan gitu tuh. Jadi yang mana kita secara tidak langsung, kalau ini kita tidak usah pusing-pusing lagi nih, nanti untuk kecamatan siapa nih, belum ada potensi. Nah, karena udah ada ini. Nah, yang ingin saya katakan sekarang bahwa di DM itu yang pertama kemarin juara MTQ karena guru pengabdian, sekarang sudah tidak. Sama dengan yang juara pertama karena guru pengabdian, sekarang sudah tidak pengabdi. Nah, maka dari itu betul tadi yang disampaikan Bapak Dewan Pembina, Bapak Haji Rebo, bahwa kita harus mencari putra daerah terlebih dahulu itu yang didepankan. Nah, itu saja mungkin pesan saya kepada Bapak Sekdes, mengumpulkan RT dan RW. RT dan RW se-Desa Jayanti untuk proses rekrutmen peserta. Itu rekrutmen peserta yang pertamanya. Koordinator. Jadi di RT 1 siapa koordinatornya, RT 2 siapa koordinatornya. Nanti cabangnya ada murotal tingkat anak-anak, ada fahmil Quran tingkat fahmil Quran tingkat remaja, ada qiraatul kutub tingkat dewasa remaja anak-anak, ada syarhil Quran. Nanti itu kita kasih ininya apa namanya, formulirnya kita print, di fotokopi, dikasih ke RT RW. Nah, nanti di situ tinggal nanti di panitia apa namanya menyampaikan lah, di bintek lah bahasanya seperti itu, di bintek. Nah, RT-nya. Yang kedua tadi itu koordinat kebutuhan STG dia, koordinator permata perlombaan. Yang kedua ialah kebutuhan kita, yakni koordinator tempat dan peralatan. Nah, ini kemarin juga sempat simpang siur, mohon maaf Kiai Suro. Jadi untuk tempat, ada kemarin yang berpendapat bagaimana kalau kita di masjid-masjid saja. Dan tadi juga disampaikan oleh Bapak Ketua LPTB Ustadz Muiz, coba di DM gitu. Nah, jadi saya bingung nanti nih, untuk tempat juga perlu kita sepakati di mana nih biar nggak simpang siur tempatnya se-Desa Jayanti ini. Di masjid, misalnya kemarin ada di masjid ini, Masjid Tasiriyah. Terus di pondok mana nanti ini tolong maksudnya disepakati kita gitu, tempatnya di mana saja gitu. Dan juga peralatan seperti lampu perlombaan di depan Dewan Hakim itu mulai gitu ya kan, berhenti udah itu tuh ada tuh lampu-lampu itu yang merah kuning hijau itu tuh ada ya. Nanti itu itu. Terus juga speaker salon, banner mungkin. Nah, itu nanti perlu juga ada tim koordinatornya gitu. Misalnya untuk 5 mata cabang lomba ini berarti ada 5 tempat. Satu tempat satu koordinator tuh misalnya. Nanti dia yang mengkondisikan tuh, saya koordinator Qiraatul Kutub, berarti nanti ada berapa orang yang mengkondisikan di situ, salonnya, lampunya. Nah, itu semuanya nanti dia yang bertanggung jawab gitu tuh. Nanti dewan juri jangan, mohon maaf ini koreksi evaluasi kita, jangan seperti di kecamatan kemarin ketika Dewan Hakim sudah datang, salon mati, lampu mati, mohon maaf konsumsi belum datang. Nah, akhirnya apa? Bukan bubar, jadi akhirnya keterlambatan waktu. Nah, berhubung kita ini nggak injury time banget gitu, last minute, jadi masih rada jauh lah sebulan, bisa berkurang gitu, mempersiapkan di jauh-jauh hari segitu. Nah, gitu aja. Nah, itu ya, koordinator tempat dan peralatan. Pokoknya. Dan yang terakhir yang mau saya bahas ini tentang surat undangan. Bukan terakhir sih, yang ketiga mungkin, tentang surat undangan yang kemarin dibagikan oleh pihak desa, yang mana sekarang ustadz-ustadznya tidak hadir. Masalah tentang Dewan Hakim. Nah, Dewan Hakim ini masih simpang siur juga.
Itu tuh. Nah, tadi udah ditentukan oleh Bapak Kiai Suro, mungkin di tilawah beliau. Itu nanti ada lah di tilawah siapa-siapa saja. Nah, ini perlu kesepakatan bersama bagaimana untuk Dewan Hakim. Apakah kita akan tetap pada, maksudnya kiai-kiai atau para ahli-ahli dari baik dari murotal, kitab dan lain sebagainya di Desa Jayanti, ataukah demi menjaga netralitas perlombaan manggil dari luar? Nah, itu perlu disepakati. Gitu tuh. Kalau dewan juri satu lomba itu dua kan? Ya, dari luar satu tuh, tadi dari Bapak Dewan Pembina dari luar satu. Nah, udah ada masukannya. Boleh nanti di sini catatan yang poin ketiga ini membentuk tim koordinator Dewan Hakim. Siapa yang mengkoordinir Dewan Hakim nih? Koordinator murotal siapa misalnya? Koordinator tilawah ketuanya beliau Bapak Kiai Suro. Nanti siapa saja anggotanya? Gitu. Nah, kebetulan kemarin di kecamatan ada yang namanya panitra. Panitra itu orang yang mengkolektif nilai yang mereka nilai setelah Dewan Hakim selesai menjuri, ya, menjadi juri, menjadi hakim. Jadi nanti nilai itu diserahkan kepada panitra. Sekian gitu. Orangnya ini juga harus dipantau gitu. Nanti khawatir nilainya 80 lah. Yuk, lebihan goceng 5 lah karena ya masih digulur orang gitu. Itu harus dipantau juga. Nah, itu demi memang benar-benar kita menggali potensi yang sportif lah gitu. Seperti itu. Itu perlu nanti koordinator Dewan Hakim ketika sudah kumpul, rekrutmennya sudah mantap, Dewan Hakimnya sudah terkumpul semua, baik dari 5 mata cabang lomba itu, dan mungkin nanti ada potensi ditambah 1 ya, adzan itu ya. Nah, nanti ketika sudah kumpul, nanti kami mohon dari pihak LPTK Kecamatan untuk membintek, melakukan pembinaan kepada Dewan Hakim. Karena waktu itu juga ketika MTQ, sebelum MTQ itu ada di pagi pun itu ada pembinaan oleh Kiai Maman, jadi tentang juknis, penilaian begini. Jadi jangan sampai nanti ada miskomunikasi gitu tuh, ya, antara satu dengan yang lain. Itu saja. Gitu ya. Untuk terakhir proposal MTQ ini belum saya garap karena saya juga kemarin sudah ngobrol dengan Pak Sekdes bagaimana nanti kita penyesuaian aja untuk tahap anggaran. Saya tidak berbicara anggaran terlebih dahulu, yang penting bagaimana ini acara berjalan terlebih dahulu. Saya sangat yakin husnudzon ini saya. Bapak Ibu, Bapak Lurah dan Bapak Dewan itu mampu menjamin nanti insya Allah kita, bahkan mungkin ke pembinaannya, apalagi kalau ada di Desa Jayanti yang masuk ke nasional gitu, itu luar biasa, sangat membanggakan sekali itu. Jadi yang penting untuk untuk proposal MTQ kemarin nominalnya sudah dikatakan, nanti insya Allah secepatnya akan kami susun gitu. Nah, saya juga nanti mungkin itu sifatnya internal saja ya, nanti diobrolkan dengan Pak Ketua bagaimana ini untuk penghonoran Dewan Juri, untuk penghonoran panitia dan lain sebagainya, nanti itu dibahas di internal mungkin. Apalagi dari sekian mata lomba yang mungkin sekarang gini, saya ingin tanya karena tadi saya mendengar bahwa Ustadz Muiz nanti akan ada cabang mata lomba baru gitu, mata lomba baru selain dari yang 5 ini, murotal, fahmil, qiraatul kutub, syarhil dan tilawah. Karena yang tadi ininya adzan gitu. Mungkin kalau misalnya ini ada mata lomba baru di kecamatan, otomatis ada juga nih di kabupaten nih. Karena di kabupaten kemarin itu siapa? Ketuanya ngomong ayah tahfidz ini ya. Di kabupaten khawatir nanti kita juga butuh persiapan nih. Karena kita nggak bisa ngedadak tiba-tiba di kecamatan nanti misalnya ngasih juknis baru, ada mata cabang lomba baru. Nah, kita udah ngerekrut yang ini. Nah, ini harus ada komunikasi juga gitu. Harus ada komunikasi. Itu ya. Mungkin itu dari saya.
beberapa hal kebutuhan atau teknis yang setelah ini harus kita segera giatkan, segera laksanakan. Yang paling penting itu sukses perlombaan itu suksesinya begini. Yang pertama dari panitia selaku manajemen acara gitu tuh. Yang kedua dari dewan hakim, ketiga dari peserta, dan yang terakhir mungkin tempat. 4 komponen ini supaya mulai dari sekarang supaya tidak terlalu injury time, kita segera mulai gitu tuh ya, euforianya, jangan euforianya gitu pelaksanaannya. Terima kasih, mungkin itu saja. Anallahu wa iyyakum ajmain.